Profil tutor kita hari ini, Kak Iin menempuh pendidikan S1 Desain Produk di Institut Teknologi 10 November, di mana tahun 2017 mengambil internship di PT Karya Yuda Tirtama, salah satu industri furnitur di Surabaya yang bertanggung jawab sebagai PPIC. Pada tahun 2019 hingga sekarang, Kak Iin bekerja di Astagrafia sebagai Business Application Designer yang bertanggung jawab membuat sampel-sampel kreatif seperti packaging atau labeling untuk mensupport bisnis penjualan mesin cetak dan produk-produk finishing. Kemudian tutor kita yang kedua, Mas Tomo, bernama lengkap Aditomo Priyo Prakoso, merupakan seorang graphic designer di Astagrafia. Astagrafia merupakan di mana pengalaman pertamanya dari 2015 hingga 2017. Mas Tomo bekerja di digital agency yang bernama Invia Media Pratama atau Dagelan, social media agency yang bergerak di bidang brand awareness campaign, advertising dan sebagainya. Dan dari tahun 2017 hingga sekarang, Mas Tomo mendapat kesempatan bekerja di Astagrafia yang kesehariannya mensupport bisnis penjualan mesin cetak dan finishing dengan mengembangkan kreativitas aplikasi dan produk mulai dari pre-press, press, hingga post-press. Dan supaya tidak berlama-lama lagi, saya akan persilakan tutor kita yang pertama, yakni Kak Iin. Halo, selamat pagi semua. Hari ini saya akan membahas, untuk pagi ini, hari ini saya akan membahas percetakan bagi desainer dan industri kreatif. Presentasi warnanya ini terserah, karena di dalam nanti printnya pada mesinnya dia akan membaca swatch name-nya, yaitu silver ataupun gold. Nah, untuk packaging ini saya membuat paper bag. Garis tekuk ini ada yang bisa di depan ataupun juga di belakang. Untuk garis yang dibuat, cut dan garis ini terserah mau dibikin line saja atau garis putus-putus. Dia tidak akan membaca garis putus ataupun line tersebut. Bisa kita lihat warna-warnanya, ini warna gold, memakai Fuji Xerox Gold Metallic. Tahu cara mendapatkan setelah itu bagaimana mencampur warnanya menjadi gradien. Selanjutnya tadi kan kita lihat tuh warnanya kok bisa berbeda-beda. Nah, kendala sekarang nih untuk desainer bingung warna untuk nanti ditampilkan di PC ataupun nanti di akan hasil jadinya atau print outnya kok pasti berbeda. Jadi memakai color book ataupun warna Fuji Xerox itu menjadi acuan kita, jadi lebih gampang sih. Nah, untuk menjadi lebih bagus, bagaimana kita bereksperimen warna tersebut menggunakan FX Fuji Xerox Gold ataupun Silver, ataupun juga warna Pantone Metallic. Seperti yang di awal, ambil di swatch dan Fuji Xerox Gold Metallic. Di sini saya menggunakan warna kuning yang ada di Fuji Xerox Gold Metallic ya, coklat dan juga merah bata. Dan di sini dibuat saja gradiennya. Sebenarnya terserah kalian, tergantung kalian mau dibuat warna apapun. Tapi saran saya untuk pemilihan warna jangan terlalu kontras dan penarikan gradiennya harus halus, karena untuk mendapatkan smooth warna yang tidak patah-patah. Sama aku juga mau sharing, mungkin buat yang belum tahu kali ya. Ini aku mau sharing mengenai, biasanya kan orang ada yang bertanya, gimana sih kalau misalnya ngeprint kita kok warnanya lebih turun, lebih gelap kayak gitu. Nah, mesin ini memiliki automatic feeder. Jadi misalkan kita taruh ada 100 lembar job potong stikernya itu, kita taruh di feedernya, nanti mesin itu akan otomatis mengangkat satu persatu. Lalu sama tong mengikuti pola yang udah dibikin di softwarenya. Di sini saya buat kotak kartu nama.
Nah, di bagian ini kan ada kelihatan nih, ada nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini adalah untuk nomor 2 untuk kris, dan 1 untuk cut-nya. Pernah patah nggak Kak warnanya Kak? Ini lagi potong ya? Warna patah? Iya. Untuk warna patah tuh, misalkan kita pakai art karton nih. Nah, pada saat di garis tekuk ini, nanti dia kelihatan ada pecah-pecah bagian hasil printnya. Nah, ngakalinnya gimana Kak? Apa ganti desain atau gimana? Untuk mengakalinya kan keadaan kertas kan kita tidak tahu tuh di print shop. Jadi saran saya pastinya kan biasanya pakai art paper atau art karton ya, yang pasti ada di print shop. Nah, sehabis itu kita harus minta dilaminasi. Terserah mau dilaminasi doff atau juga yang glossy. Nah, kemungkinan tidak pecahnya tinggi sih. Jadi kayak nggak bakal pecah lah maksudnya. Aku mau nunjukin tadi kalau ada yang nanya kalau untuk yang stiker atau yang jing itu mesinnya sama nggak? Sebenarnya gini, kalau prinsipnya itu sama. Jadi kalau misalkan kalau yang tadi di video yang Iin jelaskan itu untuk potong packaging, dia juga untuk potong stiker. Tergantung dari seberapa besar cut force-nya kita masukin. Jadi misalkan kalau untuk packaging kita masukin cut force-nya 30, stiker mungkin cuma sekitar 15 atau 16 atau 20 lah. Tergantung dari ketebalan kertasnya. Cuman yang kita mau bicarakan perbedaan itu adalah speed-nya, kebutuhannya. Biasanya kalau misalkan stiker atau label kan kita butuh produksinya banyak dan cepat gitu. Nah, kalau dari kita solusinya itu adalah menggunakan mesin yang emang khusus. Contohnya seperti ini. Ya kalau misalkan kita mau bikin si art kartonnya itu lebih awet atau tahan lama, biasanya dilaminasi dulu sih prosesnya. Dan biasanya juga kalau misalkan goodie bag yang ada di Sogo atau departemen store yang lain juga biasanya gitu sih, ada lapisan ini mulai dari pre-press, press sampai post-pressnya gitu loh. Terus berapa kecepatan tiap mesin cetak per lembarnya? Waduh. Dan apakah ada jeda waktu agar mesin bisa istirahat? Sebenarnya yang bisa aku ceritain sih paling dari Irides ya. Kalau dari Irides itu dia 220 paper per menit. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join lagi dengan 100 pertanyaan terbaik dan yang diambil 20 pertanyaan yang paling baik. Terima kasih buat waktunya teman-teman, boleh ikutan join di kita dan ikuti kelas-kelas berikutnya di kelas kreatif. Dan saya sekali lagi terima kasih buat Mas Tomo, Kain dari teman-teman Astragrafia, boleh membagikan update informasi buat kita semua, teman-teman di daerah khususnya, desainer grafis, print shop. Dan kita akan bikin topik-topik menarik yang belum terjawabkan dan yang masih ditanya-tanya oleh teman-teman kita di daerah. Semoga Astragrafia bisa membantu kami membuat acara-acara seperti ini di kemudian hari. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Salam kreatif.